Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat menjalankan aktivitas kita sehari-hari selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Para pemirsa sekalian, timbul sebuah pertanyaan di dalam hati kita bahwa apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, inni ja'ilu fil ardi khalifah, sesungguhnya aku bermaksud untuk menciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Nah, keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluk, menjadikan makhluk sebagai khalifah di muka bumi ini tentunya secara dialogis ini tergambar dalam Al-Qur'an bagaimana ungkapan para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ada bentuk dialog antara Allah dengan malaikat. Mengapa engkau menciptakan makhluk sebagai khalifah? Bukankah mereka itu menumpahkan darah? Mereka melakukan kerusakan di bumi dan kemudian menumpahkan darah. Nah, Allah kemudian menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku itu maha mengetahui yang apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa ini penciptaan manusia memang sudah terencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika manusia Allah pilih sebagai makhluknya menjadi khalifah di muka bumi ini, maka ini merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada manusia. Apa itu khalifah? Apa itu khalifah? Khalifah pada dasarnya itu adalah pengganti. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dijuluki Khalifatul Rasulillah, sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Nah, kalau Khalifatullah fil ard, maka artinya secara bahasa bahwa pengganti Tuhan dalam tanda kutip di muka bumi ini. Bukan arti sesungguhnya, ya, bukan berarti pengganti Tuhan dalam sesungguhnya, tetapi ada makna tersirat bahwa manusia diberikan kekuasaan, diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini. Silahkan manusia untuk berbuat apa saja, bertingkah laku seleluasa mungkin. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi ini, menciptakan kesejahteraan, mewujudkan perdamaian. Tetapi ternyata dalam diri manusia ada hawa nafsu, ada godaan-godaan, sehingganya manusia itu bisa lupa akan tujuannya untuk memakmurkan bumi, justru melahirkan kerusakan di satu sisi. Nah, oleh sebab itu Allah menurunkan yang namanya agama. Agama ini sebagai koridor, rambu yang Allah turunkan bagi manusia
agar berhati-hati. Ini loh batas-batasnya, ini koridor-koridornya. Silahkan manusia untuk melakukan aktivitasnya dalam memakmurkan bumi ini, tetapi ada rambu-rambunya. Makanya adanya agama itu sebagai rambu yang menuntun manusia untuk agar tidak salah dalam bergerak, agar tidak salah ataupun melenceng dari tujuan utama, yaitu memakmurkan bumi. Nah, oleh sebab itu agama karena bertujuan sebagai rambu, maka agama harus menjadi pedoman. Ajaran yang Allah turunkan melalui agama ini adalah sebagai pedoman. Bukan justru agama menjadikan legitimasi untuk berbuat sesuka hatinya dengan menjadikan agama sebagai alatnya. Tidak sedikit kita lihat fakta-fakta sosial di mana berbuat sesuatu berdasarkan agama yang justru itu berlandaskan keinginan hawa nafsunya sendiri memaknai agama itu sendiri. Nah, agama itu membawa kebaikan. Agama itu membawa kemaslahatan. Agama itu membawa kepada hal-hal yang terpuji. Nah, apa yang kita yakini terhadap agama kita, maka itu harus kita lakukan dengan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kita berbeda pendapat tentang ajaran agama. Silahkan berbeda terhadap penafsiran agama itu sendiri. Silahkan. Tetapi jangan jadikan agama sebagai alat pembenaran untuk melakukan kerusakan. Jangan jadikan agama sebagai alat pembenaran untuk menuruti keinginan-keinginan tertentu kita. Nah, karena apa? Ingat tadi bahwa agama merupakan panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita lihat terjadi perbedaan-perbedaan di antara pemeluk agama ini. Jangan risaukan hal demikian. Karena perbedaan itu merupakan sunnatullah. Tidak ada yang pernah menginginkan saya agamanya ini, saya agamanya itu, dan lain sebagainya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan adalah toleransi. Nah, kita juga sering melihat juga adanya perbedaan penafsiran. Hal itu demikian merupakan sunnatullah, karena manusia memiliki, dibekali oleh Allah akal yang gunanya untuk berpikir. Nah, adanya perbedaan dalam pemahaman keagamaan itu merupakan sunnatullah. Tetapi ajaran yang terpokok di dalam agama adalah ajaran yang membawa kebaikan. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang membawa permusuhan. Tidak ada agama pun di muka bumi ini yang membawa pertikaian. Tidak ada agama di muka bumi ini membawa kerusakan. Justru agama mengajarkan kita kepada kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan hidup. Nah, oleh sebab itu, apapun agamanya harus kita hormati. Jika terciptanya rasa menghormati antar pemeluk agama ataupun intra pemeluk agama, maka akan tercipta keharmonisan. Karena masing-masing memiliki koridor sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah,
dalam kehidupan sehari-hari sering bertikai menyalahkan si pemeluk agama yang berbeda, atau di dalam agama sendiri, misalkan dalam Islam sendiri, kita menyalahkan ajaran Islam yang dipahami oleh orang lain. Yang benar adalah apa yang kita pahami. Hal ini tidaklah benar. Kita harus mengedepankan rasa menghormati, rasa toleransi, rasa penghargaan terhadap apa yang dipahami orang lain. Kita harus meyakini apa yang kita benar, itu harus. Kita meyakini Islam itu benar, itu harus. Apa yang kita pahami terhadap ajaran Islam itu harus, misalkan. Tetapi hormati mereka yang berbeda pendapatnya tentang agama, tentang ajaran Islam, ataupun tentang hal-hal yang berbeda tentang agama. Karena ada kebenaran universal yang disebut dengan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kemanusiaan. Oleh sebab itu, di dalam kajian agama, maka agama itu membawa kepada kemaslahatan dunia. Agama membawa kepada kemaslahatan kehidupan manusia, apapun agamanya. Nah, kalau Anda seorang muslim, maka jadilah seorang muslim yang meyakini kebenaran agamanya tanpa pernah menyalahkan apa yang diyakini orang lain. Begitu juga apabila agamanya yang berbeda non-muslim, misalkan, yakini, silahkan yakini agama Anda, tetapi tanpa menyalahkan ajaran agama yang lain, karena itu adalah hasil keyakinan pribadi masing-masing. Yang ditonjolkan adalah nilai-nilai universal kebersamaan, bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, dalam apa? Dalam menciptakan komunitas masyarakat, komunitas negara yang beriman, yang berperilaku yang baik, beretika yang baik. Itu tujuan dari agama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, bahwa mari kita beragama dengan keyakinan kita yang benar, tanpa pernah menyalahkan keyakinan orang lain, dan kemudian mari kita beragama, jalankan ajaran itu dengan sebaik-baiknya, sesungguh-sungguhnya, tapi jangan pernah menyalahkan apa yang orang lain pahami. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku adalah agamaku. Contoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Rasul menghormati komunitas Yahudi yang berada di Madinah, bagaimana menghormati mereka yang non-muslim yang berada di wilayah-wilayah pendudukan Islam. Karena apa? Untuk menciptakan kebersamaan, untuk menciptakan kedamaian. Itu intinya. Jadi khalifatullah fil ard, mewujudkan perintah Tuhan, dalam tanda kutip, menjadi pengganti Tuhan, dalam tanda kutip ya. Jadi pengganti Tuhan meraih kesejahteraan hidup, kemakmuran hidup di dunia. Jika di dunia mampu memakmurkan dunia ini dengan nilai-nilai kebaikan, maka tentu akan membuahkan hasil yang baik di akhirat, insyaallah. Saya kira itu. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.